mobil pemberat buat robohin rumah lu ya. Lu rekam ini, rekam. Gua sewa bulldozer, mobil bulldozer gua robohin, gak ada babi bu, gak ada well. Gua robohin, lihat ya, tunggu, nggak sampai bulan November roboh rumah lu, lihat ya, sampai gua dapetin ya, itu transferan sampai ratusan juta. Gua robohin, gua bikin live di TikTok, gua bikin live di YouTube gua bikin, lo lihat, jangan main-main sama gua. Nikita Mirzani bersyukur bahwa laporannya terhadap Fadel Bajide terkait kasus dugaan persetubuhan anak di bawah umur dan atau aborsi telah naik penyidikan. Nikita juga telah menjalani pemeriksaan tambahan dan dicecar sebanyak 58 pertanyaan. Sebagai saksi, karena kan kasusnya udah naik dari proses penyelidikan menjadi proses penyidikan. Alhamdulillah sesuai on the track, sesuai Rasman inginkan, ini on the track. Jadi ya hari ini dipanggil ya datang. Kalau saya kemarin terima SPDP seperti apa? Ibu tiga anak ini pun yakin sebentar lagi Fadel akan mengenakan baju tahanan. Yakin, 1.000.000% bakal jadi tersangka, ungkap Nikita Mirzani usai menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu tanggal 30 Oktober tahun 2024. Nikita mengatakan bahwa semua hasil visum yang dijalani Laura sangat membuatnya geram sebagai seorang ibu. Bahkan, sahabat Nikita yang turut ikut saat Nikita dipanggil untuk pemeriksaan lanjutan, Dr. Oki Pratama yang juga mengetahui hasil visum tersebut ikut merasakan kegundahan hati Nikita. Rencana Nikita Mirzani yang akan merobohkan rumah Fadel Bajide pun menjadi sorotan warganet. Terkait keinginan untuk merobohkan rumah Fadel, Nikita memastikan bahwa hal tersebut akan dilakukan, karena Nikita sudah menemukan bukti rumah yang tengah direnovasi itu selama ini menggunakan uang Laura dari hasil endorsement. Nikita bahkan telah berkonsultasi mengenai niatnya untuk merobohkan rumah Fadel. Jadi pokoknya, tadi sudah konsultasi juga boleh enggak dirobohin rumahnya, tapi katanya enggak bisa masuk mobil buat hancurkan rumahnya. Jadi, terpaksa sewa tukang mungkin 20 orang untuk merobohkan rumahnya. Kita tunggu saja, ungkap Nikita pada para wartawan. Hah? Lega gak? Alhamdulillah lega, udah selesai, akhirnya nggak ada BP lagi, udah selesai, tinggal nunggu dipanggil yang terlapornya. Mungkin udah ada orang nggak dia? Hah? Udah pasti baju orang nggak? 1.000.000%. Tadi sempat kesulitan nggak? Kan ini sempat kesulitan gitu dijawab pertanyaan. Enggak sih, enggak lancar karena kan semua udah diketahui kan. Tinggal dia ditanya dijawab gitu aja. Lancar semua. Niki, mungkin dari yang dalam atau fakta yang terungkap di atas ada yang bikin geram nggak sih? Geram semua lah, kalau geram ya geram semua. Dokter Oki juga geram pas tahu ya kan, karena waktu hasil visum kan Dokter Oki juga tahu, Dokter Oki juga dikasih tahu ternyata emang betul begitu, karena kan Dokter Oki kan juga dokter kan. Iya. Jadi ya kalau ditanya geram apa enggak pasti geram sebagai orang tua. Nah Niki, tadi pertanyaannya yang diperdalam oleh penyidik seputar apa aja sih? Nggak boleh kita sampaikan. Yang terpenting dari pertanyaan tadi itu ada yang paling inti ditanya tadi. Laura Mezani Mawardi itu siapa? Itu anak saya yang lahir tanggal sekian. Terus apa buktinya kalau itu anakmu? Ini buktinya dikeluarkan sama Niki. Jadi buktinya akte kelahiran masih asli, kartu keluarga masih ada. Itu yang membuktikan bahwa Laura itu adalah anaknya Nikita Mirzani, bukan anaknya orang-orang yang teriak-teriak selama ini. Ya, paham? Itu yang paling penting. Kalau itu saya jawab boleh, yang lain saya tidak boleh jawab. Karena yang lain itu menjelaskan tentang peristiwa kejahatan yang lagi dilaporkan, jadi tidak boleh. Tapi kalau identitas Laura sudah dijelaskan, dia anaknya Nikita. Jadi yang punya hak adalah Nikita Mirzani berdasarkan akte kelahiran dia belum 18 tahun. Oke? Tapi kalau misalkan Fadel jadi tersangka, emang beneran mau jadi rubuhin rumahnya Pak Fadel? Jadi tadi udah konsultasi juga, boleh nggak dirobohin rumahnya, tapi katanya nggak bisa masuk mobil buat ngancurin rumah, jadi terpaksa harus sewa tukang mungkin 20 orang untuk merobohin rumahnya. Kan ini ada isu di luar, ada isu-isu aja gitu kan, ada isu katanya
Rasman udah mau ngelepas jadi kuasa hukum. Nah itu Gimana pandangan? yang kenal Bang Rasman ya sekarang kita Biar panggil oke aja. Abang. Gimana? Oke aja, Pura-pura ninja lagi. Kalau saya sih cuman kalau seandainya udah disuruh Niki untuk menanggapi, saya hanya bisa katakan misalnya saya contoh Bang Fahmi ya, kalau kita sebagai kuasa hukum itu sehendaknya kita berbicara sesuai substansinya saja, jangan melebar kemana-mana ke A, ke B, ke C sehingga jadinya takutnya jadi blunder sendiri. Dari awal juga sudah saya bilang seandainya kalau mau mengambil kasus seperti ini tolong hati-hati, jangan sampai malah jadinya nama baik abang atau saya bilang Bang Rasman akan jadinya tercemar karena duduk kasus ini kan udah jelas sekali ya sebenarnya, tapi karena terlalu jauh menurut saya terlalu melenceng kemana-mana antara A, I, U, E, O, akhirnya ya jadinya blunder sendiri. Layaknya kalau menjadi kuasa hukum misalnya kalau saya lihat Bang Fahmi ya, kalau kalian sebagai wartawan kan kalau kalian tanya A, beliau jawab A, kalau seandainya udah di luar dari substansinya beliau tidak mau menjawab. Maka dari itu pentingnya juga ya straight aja deh ke permasalahan ini. Kalau seandainya nanti beliau udah nggak mau lagi jadi kuasa hukum, karena pernah saya beliau bilang waktu konferensi pers waktu lagi di Zoom bareng dari awal dengan saya dengan Niki, dia bilang kalau seandainya memang ditemukan untuk adanya kebohongan kliennya dia akan mundur. Nah saya mau lihat nih apakah mundur atau tidak ya, tapi kayaknya udah telat ya, udah mundur udah telat sih kayak gitu. Sesuai, semua sesuai on the track, tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat. Memang tadi juga ngobrol di atas, polisi berhati-hati dalam menangani kasus ini karena kasus ini bukan kasus yang biasa ya Bang ya. Ini kasus anak di bawah umur, jadi semuanya harus detail, rumah sakit, orang-orang yang membantu, segala macam itu harus ditanya. Dan alhamdulillah semuanya sudah rampung, tinggal saksi-saksi yang kemarin jadi saksi klarifikasi, sekarang di BAP ulang, itu aja. Dan ini kan salah satu kasus dari mungkin sekian banyak yang nggak mungkin bisa ada yang sampaikan gitu. Iya, nah ini juga untuk para ibu-ibu atau orang tua di luar sana, kalau kalian punya anak masih di bawah umur, mendapatkan kasus yang sama seperti saya, jangan ragu, jangan takut untuk segera melaporkan ke kepolisian terdekat di rumah masing-masing, daerah masing-masing. Insya Allah Pak polisi pasti bakal menindaklanjuti dengan baik. Laura nanti bakal diperiksa juga kan? Iya. Udah siap mendampingi juga kan? Siap. Mendampingi gimana? Siap. Pasti. Banyak yang mau dampingin tuh, ada Dokter Oki juga sebagai penenang yang kita tahu kan Bapak Beri ya. Ada juga abangku nanti, ada juga aku, ada Bang Fahmi, semuanya udah siap mendampingi.